Di dunia yang serba logis, terkadang hanya kegilaan yang mampu menyingkap tabir kebenaran yang sesungguhnya. Jalan filsafat orang gila adalah sebuah perjalanan pemikiran yang menolak kepatuhan terhadap norma-norma yang dianggap waras oleh masyarakat. Ini adalah jalan bagi mereka yang tidak takut menertawakan keteraturan, meragukan segala yang sudah dianggap pasti, dan menggali lebih dalam ke dalam jurang absurditas demi mencari makna sejati. Orang-orang yang memilih jalan ini seringkali dipandang sebagai pemberontak, aneh, atau bahkan berbahaya oleh mereka yang terjebak dalam kenyamanan pikiran yang seragam. Dalam sejarah pemikiran, banyak filsuf besar yang dianggap gila oleh zamannya. Socrates, yang dihukum mati karena dituduh merusak moral kaum muda Athena, tetap teguh pada keyakinannya bahwa mempertanyakan segala sesuatu adalah esensi dari kebijaksanaan. Nietzsche, dengan gagasan Tuhan telah mati, tidak hanya mengguncang fondasi kepercayaan tradisional, tetapi juga mengajak manusia untuk menciptakan nilai-nilai baru dalam hidup mereka. Bahkan Diogenes, sang filsuf sinis, menolak segala bentuk kepalsuan dalam masyarakat dengan hidup dalam tong dan menertawakan kebanggaan manusia atas hal-hal material. Jalan filsafat orang gila menolak keterbatasan yang dipaksakan oleh sistem sosial, agama, dan budaya. Ia bertanya, apakah yang kita sebut normal benar-benar masuk akal? Mengapa kita mengikuti aturan yang tidak pernah kita pertanyakan? Apakah kebahagiaan itu nyata, atau hanya konstruksi yang diciptakan untuk menenangkan kita? Orang yang berjalan di jalan ini bukanlah mereka yang kehilangan akal, melainkan mereka yang berani melepas ilusi demi menemukan kebebasan sejati dalam berpikir. Di era modern, konsep ini terus hidup dalam berbagai bentuk. Dalam sastra dan seni, absurditas seringkali digunakan untuk menggambarkan realitas yang tidak masuk akal, seperti dalam karya Albert Camus tentang absurditas eksistensi, atau dalam teater Samuel Beckett yang menggambarkan kehidupan sebagai siklus tanpa tujuan. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka yang mempertanyakan status quo, yang menolak tunduk pada dogma, seringkali dianggap sebagai orang aneh atau gila. Namun, bukankah justru dalam kegilaan itulah kita bisa menemukan perspektif baru yang lebih mendalam? Jalan filsafat orang gila bukanlah sekadar pemberontakan tanpa arah, melainkan sebuah metode untuk menggali realitas dari sudut pandang yang tidak biasa. Ia mengajarkan bahwa untuk benar-benar memahami dunia, kita harus berani keluar dari batasan yang selama ini mengurung kita. Ia adalah perayaan kebebasan berpikir, penghormatan terhadap absurditas, dan penolakan terhadap kepalsuan yang selama ini kita anggap sebagai kebenaran mutlak. Melangkah lebih jauh di jalan filsafat orang gila berarti bersedia menghadapi ketidakpastian sebagai teman setia. Tidak ada peta yang jelas, tidak ada jawaban final, dan seringkali tidak ada tujuan akhir. Sebab, inti dari jalan ini bukan untuk menemukan kebenaran, melainkan untuk menggugat apa yang selama ini kita yakini sebagai kebenaran. Kegilaan di sini bukanlah kondisi mental yang rusak, melainkan sikap radikal terhadap realitas. Sebuah dorongan untuk terus menggali, meskipun, atau justru karena, jawabannya tidak pernah memuaskan. Di balik absurditas, ada kedalaman yang sulit dijangkau oleh pikiran yang terkurung dalam pola pikir linier. Albert Camus dalam TMYTH of Sisyphus menggambarkan Sisyphus sebagai simbol manusia absurd, terus mendorong batu ke puncak gunung hanya untuk melihatnya jatuh kembali, berulang-ulang tanpa akhir. Bagi orang biasa, ini adalah siksaan. Tapi bagi Camus, justru disitulah letak kebebasan. Sisyphus tahu bahwa usahanya sia-sia, tetapi ia tetap melakukannya, bahkan menemukan makna di dalam ketidakbermaknaan itu. Bukankah ini terdengar gila? Tapi bukankah kehidupan kita juga seringkali seperti itu? Kita bekerja, berjuang, mencintai, kehilangan, dan mengulang semua itu, meskipun pada akhirnya kita tahu kematian akan datang dan menghapus segalanya.
Filsafat orang gila tidak menawarkan pelarian dari absurditas, ia merayakannya. Ia mengajarkan bahwa ketidakpastian bukan musuh, melainkan bagian tak terpisahkan dari eksistensi. Dalam dunia yang sibuk mencari kepastian, orang gila justru menemukan kedamaian dalam ketidakpastian. Mereka tertawa ketika orang lain cemas, karena mereka tahu bahwa segala sesuatu, pada akhirnya, hanyalah permainan tanpa aturan tetap. Diogenes, filsuf sinis yang hidup seperti pengemis, berjalan di siang bolong dengan lentera sambil berkata, "Aku mencari manusia sejati." Ia tidak benar-benar mencari seseorang. Itu adalah sindiran terhadap kemunafikan masyarakat. Nietzsche menulis dengan penuh emosi tentang kehancuran nilai-nilai lama, memproklamirkan kelahiran Ubermensch, manusia yang menciptakan makna sendiri di tengah kehampaan. Kierkegaard berbicara tentang loncatan iman, sebuah tindakan yang secara logis tidak masuk akal, tapi justru disitulah letak keberaniannya. Jalan ini juga menantang persepsi tentang identitas. Siapa aku? Apakah aku adalah pikiran ini, tubuh ini, kenangan ini? Orang gila tidak puas dengan jawaban sederhana. Mereka meragukan keberadaan diri mereka sendiri. Seperti yang diajarkan oleh para Zen Master di Timur, kebenaran sejati seringkali hanya bisa dipahami ketika logika runtuh. Apa suara satu tangan bertepuk? Tanya mereka. Tidak ada jawaban logis. Itu bukan untuk dipahami, tetapi untuk menghancurkan pikiran yang mencoba memahami. Mungkin inilah mengapa orang-orang bijak seringkali terlihat seperti orang gila. Mereka tidak peduli pada norma, tidak terikat pada logika kaku, dan hidup seolah-olah aturan dunia tidak berlaku untuk mereka. Tapi justru disitulah kebebasan mereka. Mereka telah melampaui ilusi. Mereka tidak butuh pengakuan, tidak butuh validasi. Kegilaan mereka adalah bentuk pencerahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan. Jadi, berjalan di jalan filsafat orang gila bukanlah tentang menjadi gila dalam arti klinis. Ini tentang keberanian untuk merangkul absurditas, untuk tertawa di tengah kekacauan, untuk mencintai meski tahu segalanya akan hilang, untuk hidup tanpa ilusi bahwa ada jawaban akhir. Karena mungkin, pada akhirnya, satu-satunya hal yang benar-benar masuk akal dalam hidup ini adalah menerima bahwa tidak ada yang benar-benar masuk akal. Dan jika itu membuatmu dianggap gila, mungkin itu adalah pertanda bahwa kamu sedang berada di jalan yang benar. Mereka yang berani melangkah di jalan filsafat orang gila perlahan akan memahami sebuah kebenaran yang sederhana namun menghancurkan, bahwa tidak ada kebenaran tunggal. Dunia bukanlah teka-teki dengan satu jawaban yang menunggu ditemukan, melainkan lautan tak berujung di mana makna muncul dan tenggelam sesuka hati. Kita, manusia, hanya perahu kecil yang terombang-ambing di atasnya, berusaha mengendalikan sesuatu yang tak bisa dikendalikan. Dan ironisnya, semakin keras kita mencoba memahami, semakin dalam kita terperosok dalam ketidakpastian. Inilah mengapa banyak orang memilih untuk tidak berjalan di jalan ini. Mereka lebih nyaman hidup dalam ilusi kepastian, memegang teguh dogma, rutinitas, dan sistem yang menjanjikan stabilitas. Mereka takut kehilangan pegangan, karena mengakui bahwa hidup ini mungkin tidak memiliki makna bawaan bisa terasa menakutkan. Tapi bagi orang gila, inilah justru kebebasan tertinggi. Kamu bebas menciptakan maknamu sendiri, tanpa terikat pada apapun kecuali dirimu sendiri. Orang-orang ini adalah mereka yang berdiri di tepi jurang eksistensi, menatap ke dalam kegelapan, dan bukannya mundur karena takut, mereka justru melompat, bukan karena ingin bunuh diri, melainkan karena ingin terbang. Kegilaan mereka bukan kehancuran, melainkan transformasi. Mereka adalah para pelancong di negeri tanpa peta, para pencari di jalan yang tidak memiliki tujuan akhir, karena mereka tahu bahwa perjalanan itu sendiri adalah jawabannya. Bayangkan seseorang yang duduk di tengah kota yang bising, melihat orang-orang berlalu lalang dengan wajah serius,
terburu-buru mengejar sesuatu yang entah apa. Uang, status, keamanan. Ia tertawa sendirian, bukan karena tidak waras, tetapi karena ia melihat betapa konyolnya semua itu. Ia menyadari bahwa kita semua terperangkap dalam permainan yang kita ciptakan sendiri, dan ironisnya, kita begitu serius memainkannya. Orang ini mungkin dianggap aneh, tapi di balik tawanya ada pemahaman yang dalam, bahwa kehidupan tidak harus selalu serius untuk menjadi bermakna. Jalan filsafat orang gila juga mengajarkan bahwa penderitaan adalah bagian tak terpisahkan dari eksistensi, tetapi bukan sesuatu yang harus ditakuti. Justru dengan menghadapi penderitaan tanpa ilusi, kita bisa menemukan keindahan yang tersembunyi di baliknya. Seperti lukisan surrealis yang tampak kacau namun penuh makna, jika dilihat dari sudut yang tepat, hidup pun demikian. Kegilaan adalah lensa yang memutarbalikkan cara kita melihat dunia, bukan untuk mengaburkan, tetapi untuk mengungkap sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan kewarasan biasa. Pada akhirnya, orang yang berjalan di jalan ini tidak mencari jawaban untuk mengakhiri pencarian. Mereka tahu bahwa pencarian itulah hidup itu sendiri. Mereka menerima absurditas, merayakan ketidakpastian, dan tertawa bersama kekosongan yang mengintip dari balik setiap sudut realitas. Mereka tidak takut menjadi gila, karena dalam kegilaan itulah mereka menemukan kebebasan sejati, bebas dari ilusi, bebas dari dogma, bebas dari ketakutan akan tidak adanya makna. Mungkin itulah mengapa Nietzsche menulis, "One must still have chaos within oneself to give birth to a dancing star." Karena dari kekacauanlah bintang bisa lahir. Dan dari kegilaanlah, kadang-kadang, kebijaksanaan paling murni muncul.